Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri, mahasiswa Ambon. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap TVRI Maluku. Maluku ini banyak orang-orang disabilitas yang masih membutuhkan presenter untuk menyampaikan sebuah berita bahasa isyarat. Tanggapan Bapak terkait dengan tayangan TVRI Ambon. Untuk TVRI Ambon, ceramah Ramadan yang jadi saya ikuti dengan kultum Ramadan menjelang berbuka puasa. Selain itu tidak pernah nonton yang lain? Gak pernah. Abang Revan, kita mau tanya kalau Abang Revan pernah kasih kalau nonton berita melalui TVRI Maluku? Penglihatan saya selama ini tidak pernah menonton siaran TVRI Maluku, tidak pernah. Nah, Saudara Gaddafi, apakah saudara pernah nonton berita di TVRI Maluku atau tidak? Untuk saya sendiri belum pernah ya mendapatkan informasi atau berita itu daripada TVRI Maluku sendiri, karena mungkin saya rasa TVRI Maluku belum terlalu update persoalan bagaimana untuk membagikan informasi ya, anak-anak zaman sekarang ini sudah tidak lagi mengkonsumsi radio ataupun berita-berita yang secara formalitas seperti itu. Kalau saran saya untuk TVRI Maluku sendiri, seharusnya menarik perhatian daripada pemuda itu harus pemuda anak zaman sekarang sendiri yang berkontribusi untuk memberitakan berita-berita yang kemudian dikeluarkan oleh TVRI Maluku itu sendiri. Ya, bagaimana menurut tanggapan saudara Ariel terkait dengan stasiun TVRI Maluku? Oke, menurut saya dengan adanya TVRI Maluku juga sangat baik karena ada TVRI lokal yang ada di masyarakat. Artinya itu sebagai representasi juga dari budaya-budaya Maluku, adat istiadat dan hal yang sifatnya krusial. Dan dengan adanya ini kan bisa menjadi panjang tangan dari hal-hal tersebut. Ini supaya orang di luar bisa mengetahui apa yang ada di Maluku. Ya itu salah satunya melalui TVRI Maluku. Ya, kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah banyak mengkonsumsi berita melalui TVRI Maluku ya. Dan juga tidak terlalu familiar karena mungkin beberapa banyak stasiun lokal juga yang mendominasi penyiarannya, sehingga TVRI Maluku ini bisa dibilang dia agak terlambat dalam memberikan informasi melalui media apapun, baik di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana bisa melihat keefektifan TVRI Maluku dalam menyampaikan berita, saya pikir sangat efektif dan saya pikir juga menyampaikan berita itu juga akurat. Dan tetapi ada kemarin beberapa hal yang perlu menjadi catatan bahwa TVRI Maluku harus menyampaikan berita harus sesuai dengan fakta dan tidak memberikan berita yang memberikan masyarakat sesuatu berita yang tidak beredukasi. Nah, untuk saran saya bagaimana TVRI Maluku bisa kerja lebih keras untuk menyiarkan atau memberikan jaringan yang begitu luas terkait dengan stasiun TVRI Maluku kepada masyarakat yang lebih luas. Karena pada zaman sekarang ini tidak bisa dipungkiri lagi untuk bagaimana kita tidak bisa atau tidak mau mengenal TVRI stasiun apapun terkhusus untuk TVRI Maluku. Maka untuk itu saat inilah langkah yang paling strategis untuk bagaimana membangkitkan, menyebarluaskan dan memberikan lebih jauh dan memberikan lebih banyak dampak kepada masyarakat terkait dengan stasiun TVRI Maluku. Semoga sukses. Ya, bagaimana menurut pendapat Kak Gina? Opini publik terhadap TVRI Maluku tampaknya beragam. Di satu sisi, TVRI Maluku dihargai karena liputan berita lokal dan program-program seperti Ruang Miku dan Kambut yang membahas topik yang sedang tren dan memberikan hiburan-hiburan. Namun, ada kritik terutama terkait penanganannya terhadap debat pilkada 2024. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan bahwa TVRI Maluku melanggar peraturan dengan menyiarkan debat secara online, alih-alih menyiarkan secara langsung TV free to air yang menyebabkan ketidakpuasan publik. Mana saran dari Kak Gina? Karena itu TVRI perlu mengadakan kembali evaluasi. Sekian. Menurut saya TVRI Maluku menyampaikan informasi atau berita itu sangat efektif dan
lebih simpel dilihat masyarakat Maluku, karena salah satu media Maluku ada di TVRI. Dibandingkan media-media, TVRI sangat bagus dan sangat mengenalkan masyarakat Maluku.